siapa yang senang, gembira dengan masuknya bulan Ramadan, dia masuk surga. Jangan-jangan kita dengan masuknya bulan Ramadan bukannya senang, tapi justru sedih. Ini contoh yang paling gampang, yang mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Itu pengusaha rumah makan misalnya ya. Kalau bulan Ramadan kan siap tutup ya. Kalau setiap hari omset misalnya 6 juta tuh, masuk bulan Ramadan, wah tutup tuh. Kan ini kalau nggak bisa nata hati, itu bisa berbahaya. Kalau yang tidak masuk ke dalam hatinya sukacita, maka yang masuk adalah rasa yang lain, yaitu benci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat sekalian, ini dua begini nggak apa-apa ya. Shaimin dan shaimat, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang hatinya penuh dengan sukacita. Misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW justru memberikan indikator orang yang masuk surga itu salah satu sebabnya karena sukacita. Misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Siapa yang senang, gembira dengan masuknya bulan Ramadan, dia masuk surga. Ini kalau kita mau mengambil teks ini secara tekstual, kan kita bisa pikir tuh, gampang banget ya masuk surga. Asal kita senang aja dengan masuknya bulan Ramadan, masuk surga. Ya kan? Telisik punya telisik, punya rasa senang, gembira itu ternyata tidak mudah. Tidak mudah. Makanya orang yang punya rasa sukacita, apalagi di bulan Ramadan, itu pahalanya sangat besar sekali. Pahalanya salah satunya adalah surga itu. Maka oleh karena itu, pada tema kali ini saya ingin membawakan tema tentang di bulan Ramadan ini bagaimana suasana hati kita. Jangan-jangan kita dengan masuknya bulan Ramadan bukannya senang, tapi justru sedih, atau bahkan nggak senang gitu ya. Ini contoh yang paling gampang, yang mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Itu pengusaha rumah makan misalnya ya. Kalau bulan Ramadan kan siap tutup ya. Kalau setiap hari omset misalnya 6 juta tuh, masuk bulan Ramadan, wah tutup tuh. Kan ini kalau nggak bisa nata hati, itu bisa berbahaya. Kalau yang tidak masuk ke dalam hatinya sukacita, maka yang masuk adalah rasa yang lain, yaitu benci. Padahal ciri orang yang bertakwa di surah Ali Imran ayat 134 itu sangat jelas. Pertama, dia punya kepedulian sosial. Bunyi ayatnya,
alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi sempit maupun kondisi lapang, punya duit maupun bokeh. Gak mungkin orang yang punya hati sempit bisa melakukan ini. Ini yang bisa melakukannya hanya orang yang punya kepedulian sosial tingkat tinggi. Dia mementingkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Maka orang bertakwa itu yang pertama punya kepedulian sosial yang tinggi, dan ini tidak mungkin kalau hatinya penuh iri dengki kepada orang lain. Maka sebelum kita bisa melakukan ayat tadi, berinfak, menginfakkan sebagian harta baik dalam kondisi sempit maupun lapang, tidak mungkin terjadi kalau hati kita penuh dengan iri dengki. Maka bersihkan dulu ini, kemudian hiasi hati kita dengan perasaan-perasaan yang positif lainnya. Ini yang pertama nih. Yang kedua, wal kadziminal ghaidh, dan dia menahan dari amarah. Marah boleh nggak Pak? Pak, Bapak, marah boleh nggak? Boleh. Orang marah sengaja Allah buat marah itu untuk digunakan, asal proporsional, betul nggak? Jangan sampai kita nggak pernah ngasih uang belanja kepada istri, kita marah-marah. Mana nih buka puasa nggak ada, kitanya nggak ngasih uang belanjanya. Marah boleh, tetapi marah-marah, nah itu yang nggak boleh. Makanya ciri yang kedua, wal kadziminal ghaidh, menahan amarah. Coba tes diri kita, bulan puasa ini mulai hari kedua nih, ini kita marah-marah atau tidak nih? Kalau marah-marah, oh hati-hati, jangan-jangan kita bukan orang yang bertakwa. Yang ketiga, wa'afina 'anin nas, dan memaafkan orang lain. Makanya suatu ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya Uqbah, wahai Uqbah, maukah engkau aku beritahu amalan ahli surga yang paling tinggi? Lalu Rasulullah melanjutkan, amalan ahli surga paling tinggi yang pertama adalah dia memberi kepada orang yang tidak pernah memberinya, dan dia memaafkan kepada orang yang menzaliminya. Rupanya memaafkan orang lain itu tidak mudah. Tadi siang saya menjadi mediator. Suami istri pengusaha kaya raya mau bercerai, padahal bulan Ramadan. Ternyata diminta saling memaafkan, susahnya luar biasa. Maka sebelum kita maaf-maafan nanti di hari raya Idul Fitri, mulailah menata batin kita sejak awal Ramadan. Karena kalau tidak, hati kita tidak diisi dengan yang baik-baik, itu yang mengisi hati kita adalah yang buruk-buruk. Padahal tujuan daripada puasa adalah bertakwa. Orang bertakwa tidak mungkin punya rasa takwa kalau hatinya penuh dengan emosi-emosi yang negatif. Maka berpuasa bukan hanya membersihkan diri, jasad, dari segala sesuatu yang membuat buruk jasad kita, tetapi juga justru di bulan puasa ini juga mensucikan hati kita, mengosongkan hati kita dari sifat-sifat perilaku-perilaku yang negatif dan mengisinya dengan perilaku-perilaku dan sifat-sifat yang positif.
Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, agar sedikit demi sedikit Allah bantu kita untuk menghilangkan itu namanya emosi negatif. Dan kemudian Allah bantu kita sedikit-sedikit hiasi hati kita ini dengan emosi-emosi yang positif. Mudah-mudahan dengan emosi yang positif, takwa mudah kita raih. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.